Baiklah, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Farida Manin Pakpahan dengan NIM F1E12142. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan atau mempraktekkan hasil analisis olah data saya untuk keperluan skripsi yang berjudul Pelanggaran Privasi Data terhadap Keputusan Pembelian Pengguna Tokopedia menggunakan Teori Offline Behavior atau TPB. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah eh, dengan menguji uji instrumen penelitian atau pilot test, di mana pilot test ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan suatu kuesioner dengan menguji validitas dan reliabilitas indikator penelitian. Sebelum kuesioner yang telah dirancang diterapkan pada penelitian yang sesungguhnya, perlu diuji layak atau tidaknya setiap atribut dalam kuesioner. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan mampu mengukur dengan tepat serta dapat dipercaya karena kekonsistenannya. Setelah terkumpulnya data dari 30 responden, saya melakukan uji analisis pilot test untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Nah, eh, sebelumnya saya sudah mengumpulkan data di mana data itu adalah hasil dari setiap responden pengguna Tokopedia di Kota Jambi. Saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan s- menggunakan software Smart PLA 4.0, di mana saya akan mengerjakannya. Nah, dalam proses pengerjaan olah data, maka hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah dengan membuat new project. Kita bebas membuat nama dari eh, file kita. Saya akan membuatnya. eh, nah, selanjutnya kita akan import data file, di mana data file ini merupakan data yang sudah saya kumpulkan dari responden sebanyak 30 orang. Nah, setelah data dimasukkan, maka akan terlihat di sini datanya sudah masuk di mana terdapat 24 indikator pertanyaan. Di sini ada keterangan missing di mana setiap data itu sudah lengkap diisi dan sudah dapat diolah. Kita akan memilihnya data metrik import. Nah, dalam pengolahan data ini sudah diolah secara langsung oleh software Smart Palace, di mana kita dapat melihat di sini nilai rata-rata, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari data pilot test. Maka hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah dengan membuat model dari penelitian kita. Saya akan memilihnya PLSM. Nah, pada bagian ini saya akan menggambar model penelitian di mana dalam penggambaran model penelitian ini adalah kita akan melihat hasil dari setiap hubungan variabel di mana saya akan menggambar variabel variabel bebas atau variabel independen di mana ketika kita menggambar variabel independen bertujuan untuk melihat perubahan munculnya variabel dependen.
Adapun variabel dependen dalam penelitian ini, dalam pilot test ini dimulai dari uh, variabel ATB atau attitude toward behavior atau sikap terhadap perilaku. Di mana di dalam sikap terhadap perilaku ini terdapat 4 pertanyaan. Selanjutnya, variabel NS atau norma subjektif. Selanjutnya, PBC atau persepsi. Selanjutnya, PBC atau kontrol perilaku yang dirasakan. Terdapat 3 indikator pertanyaan. Selanjutnya, dalam penelitian ini saya menambahkan 2 variabel yang dapat dikombinasikan terhadap teori teori of planned behavior, di mana variabel yang saya tambahkan itu adalah persepsi keamanan data (PDS) dan persepsi resiko atau PR. Nah, selanjutnya karena variabel variabel independen sudah siap, maka saya akan membuat variabel independen lagi atau variabel dependen atau variabel terikat. Maka setelah kita menggambar model penelitian, maka kita akan melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, maka kita akan menarik garis connect. Nah, karena karena eh, model penelitian ini sudah bertanda biru, berarti tidak ada masalah dan ini sudah dapat kita proses, maka calculate, PLSM algorithm, dan start calculation. Nah, untuk melihat hasil dari outer model, maka saya akan melihat nilainya di sini, outer model. Ini merupakan outer model dari pilot test saya, di mana kita dapat melihat di sini semuanya sudah bertanda hijau, artinya semuanya validitas atau valid. Di mana syarat dari uji validitas itu adalah jika warnanya sudah hijau, maka nilainya valid. Karena nilai ini dapat kita lihat bahwa semua nilai yang dihasilkan oleh auto loading itu di atas 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa auto loading dari pilot test yang saya lakukan adalah valid. Yang kedua, kita dapat melihat nilai AV. Nilai validitas ini harus di atas dari 0,5. Kita dapat melihat nilai AV di konstruk, reliability, dan validity. Nah, di sini juga
Nilai dari AV dapat dilihat bahwa semuanya itu berwarna hijau, yang dimana jika hasilnya berwarna hijau, maka dapat dikatakan valid, dan nilai dari AV harus di atas dari 0,5. Sedangkan yang tertera di sini, semuanya sudah di atas 0,5, maka AV-nya dapat dikatakan valid. Untuk reliabilitas, di sini dapat kita lihat reliabilitasnya itu juga sudah reliability, di mana syarat dari reliability itu nilainya harus di atas dari 0,7, dan hasil yang saya dapatkan sudah reliability. Dan untuk eh con Converge alpha nilainya harus di atas 0,7, dan dapat dikatakan valid. Selanjutnya, kita dapat melihat nilai dari eh, nah, untuk hasil dari pilot test yang saya gunakan sudah benar, dan untuk penelitian sebenarnya dapat dilakukan. Nah, setelah pilot test saya berhasil, maka saya akan melanjutkan ke penelitian sesungguhnya, di mana halnya sama juga. Saya sudah mendapatkan data responden itu sebanyak 240 pengguna Tokopedia di Kota Jambi, dan saya akan uji langsung di software Smart PLS. Nah, sama halnya kita akan memasukkan data, di mana saya sudah menyiapkan data CSV untuk penelitian saya. Di sini dapat kita periksa bahwa semua data sudah benar, semua data sudah lengkap, semua mengisi, karena terdapat missing sama dengan nol. Nah, pada bagian ini kita sudah mendapatkan hasil olahan data, yaitu nilai rata-rata min, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Kita akan membuat model penelitian. Nah, sama halnya untuk penelitian sesungguhnya, saya akan menggambar model penelitian, di mana uh, pada model penelitian ini kita harus mengetahui mana nilai dari variabel variabel independen atau bebas, mana variabel terikat atau dependen. Pada kesempatan ini saya akan menggambar variabel bebas atau variabel independen dulu, di mana dalam variabel independen dalam penelitian saya itu terdapat 5 variabel, yaitu attitude toward behavior atau ATB, norma subjektif, eh, PBC atau kontrol perilaku yang dirasakan, dan 2 variabel tambahan, di mana variabel tambahan itu adalah persepsi keamanan data sama persepsi resiko. Kita gambar.
Setelah ini saya akan menghubungkan variabel independen dan variabel dependen, di mana dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara uh, variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel independen itu untuk mengetahui atau menyebabkan perubahan munculnya variabel dependen, sedangkan variabel terikat atau variabel dependen itu adalah variabel yang akan dipengaruhi atau diakibatkan oleh adanya variabel independen. Maka kita connect. Untuk mengetahui hasil dari apa yang sudah kita gambar, maka kita akan pergi ke calculate untuk mengolah datanya, di mana saya akan memilih PLSM algorithm, star calculation. Nah, pada hal yang pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan melihat nilai dari loading factor, yaitu dalam setiap variabel independen dan dependen, terdapat nilai outer loadingnya sudah hijau, di mana nilai dari setiap variabel sudah di atas 0,7. Untuk syarat dari nilai outer loading itu adalah di atas dari 0,7, maka dapat dikatakan valid. Kita dapat melihatnya. Nah, untuk nilai dari AV, kita dapat melihatnya dalam bagian construct reliability dan validity, di mana dalam nilai AV kita dapat melihat bahwa syarat dari nilai AV yang validitas itu nilainya harus di atas 0,5. Sedangkan pada AV dari penelitian saya ini sudah di atas dari 0,5, dan semua hasilnya sudah uh, hijau, maka dapat dikatakan valid. Dan untuk nilai dari reliability, untuk syarat dari nilai reliabilitas, kita harus memperoleh nilainya di atas dari 0,7, sedangkan dalam penelitian ini dapat terlihat composite reliability itu sudah di atas 0,7, maka dapat dikatakan reliability. Dan untuk nilai dari cons Brads alpha harus di atas 0,7 juga, maka dapat dikatakan valid. Untuk nilai selanjutnya yang akan kita lihat adalah nilai dari uji validitas diskriminan atau validity, di mana uji diskriminan validity ini merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan nilai dari loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain. Nilai ini dapat dilihat dari nilai average atau variabel EV, indikator yang dapat dikatakan valid jika AV lebih besar dari 0,5. Maka dapat kita lihat nilai dari hasil uji validitas diskriminan di bagian cross-loading. Nah, pada bagian ini dapat kita lihat bahwa semuanya nilai dari antara variabel independen dan variabel dependen itu adalah lebih besar dari 0,5. Maka dapat dikatakan bahwa nilai dari cross-loading atau diskriminan validity itu adalah valid.
karena eh, validitas diskriminan yang baik menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini secara unik dan jelas membedakan dirinya dari variabel-variabel lain. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap variabel secara efektif mengukur konstruk yang dimaksud dan mampu memberikan kontribusi yang spesifik dan menjelaskan variasi dalam model penelitian. Nilai dari konstruk variabel atau cross-loading ini dapat dikatakan baik karena sudah di atas dari lebih besar dari 0,70. Selanjutnya untuk uji reliabilitas atau composite reliability, yaitu di mana uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliable jika nilai composite reliability dari setiap indikator variabel lebih besar dari 0,7. Kita dapat melihatnya dalam composite reliability. Semuanya sudah di atas dari 0,70 dan kita juga bisa melihatnya dalam diagram batang dari Conrad alpha atau bar chart bahwa semuanya sudah di atas 0,7 dan dapat dikatakan reliability. Nah, untuk hasil uji model struktur inner model, setelah melakukan semua evaluasi dari outer model, maka selanjutnya melakukan uji model struktur yaitu inner model, di mana inner model digunakan untuk memahami hubungan antara variabel laten atau konstruk dalam sebuah model struktural dan mengevaluasi satu konstruk yang mempengaruhi konstruk lainnya. Inner model dilakukan menggunakan beberapa tahap pengujian, yaitu pada pengujian ini saya akan menggunakan pengujian R square dan F square, di mana R square digunakan untuk mengukur nilai variabel independen variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen variabel terikat, di mana semakin tinggi nilai R square, maka semakin baik prediksi dari model penelitian. Jika R square lebih besar dari 0,75, termasuk kategori kuat. Untuk nilai R square lebih dari 0,50, termasuk kategori sedang atau moderate, dan sedangkan jika nilai R square lebih besar dari 0,25 termasuk kategori lemah. Maka R square dalam penelitian saya ini dapat dilihat pada confidence of determinant R square. Nah, pada R square yang saya dapatkan di sini adalah bernilai 0,011 di variabel behavior dan pada variabel attention behavior itu adalah 0,143, di mana dalam penelitian saya ini untuk nilai uji R square dapat dikatakan lemah karena nilainya itu di bawah nilainya itu di bawah dari 0,25. Untuk nilai untuk hasil uji F square yang saya dapat untuk nilai hasil F square atau effect size digunakan untuk menganalisis tingkat pengaruh prediksi variabel apakah lemah, sedang, atau kuat pada tingkat struktural kriteria nilai F square, yaitu bahwa nilai sebesar 0,02 mengindikasikan prediktor variabel memiliki pengaruh yang kecil. Nilai sebesar 0,15 mengindikasikan pengaruh menengah sedang dan 0,35 mengindikasikan pengaruh yang besar. Pada hasil uji F square, saya akan melihatnya di Smart PLS. Nah, pada bagian ini dapat kita lihat bahwa nilai dari
F square, F square, hasil analisis data pada F square itu mengindikasikan bahwa variasi dalam kekuatan pengaruh prediktif antar variabel dalam model penelitian secara khusus pengaruh sikap terhadap variabel ATB terhadap niat BI tercatat sebesar 0,015 mengindikasikan pengaruh yang kecil. Demikian pula untuk variabel selanjutnya itu tergolong kecil karena masing-masing memiliki nilai antara 0,018 dan 0,021. Nah, dalam temuan ini mengarahkan pada pemahaman bahwa faktor-faktor seperti keyakinan pengguna terhadap kemampuan mereka dalam mengelola risiko privasi dan persepsi mereka terhadap keamanan platform memiliki pengaruh yang lebih penting dan membentuk niat pasca pelanggaran. Nah, dapat kita lihat bahwa nilainya 3 yang diterima untuk F square. Selanjutnya untuk hasil hipotesis, di mana tujuan dari pengujian hipotesis ini untuk menganalisis pengaruh antar variabel dengan menggunakan teknik bootstrapping. Teknik ini melibatkan 5.000 pengulangan awal yang dilakukan untuk memastikan hasil yang stabil, meskipun prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam pengujian hipotesis, nilai koefisien jalur atau path coefficient atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi. Kesimpulan terhadap hipotesis variabel dalam membandingkan tingkat kesalahan pada penelitian ini dengan nilai p-value, tingkat kesalahan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 5% atau dengan kata lain sama dengan 0,05. Hipotesis dianggap diterima jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat kesalahan p-value kurang dari 0,05. Selain p-value pengujian hipotesis juga dapat menghitung nilai T statistik. Hubungan positif antara variabel independen dan variabel dependen dapat disimpulkan jika nilai T statistik lebih besar dari 1,96. T statistik lebih besar dari 1,96. Nah, maka dalam penelitian saya untuk uji hipotesis ini dapat dilakukan dari pengujian bootstrapping, di mana dalam uji, di mana untuk melihat dari nilai hipotesis apakah diterima atau ditolak, kita dapat melihatnya di path coefficient. Nah, untuk nilai path coefficient ini syaratnya tadi adalah bahwa hipotesis dianggap diterima jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat kesalahan. Selain p-value, pengujian hipotesis juga dapat menghitung nilai statistik. Maka dalam penelitian saya ini terdapat nilai p-value-nya yaitu sesuai dengan syarat dan uji hipotesisnya itu 3 diterima dan 3 ditolak. Nah, adapun pembahasan hasil penelitian saya yaitu terdapat hipotesis satu ditolak, hipotesis 2 ditolak, hipotesis 3 diterima, hipotesis 4 diterima, hipotesis 5 diterima, hipotesis 6 ditolak. Maka kesimpulan dari penelitian saya adalah untuk variabel sikap terhadap perilaku attitude behavior konsumen terhadap Tokopedia tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen di platform Tokopedia. Hal ini mengindikasikan meskipun konsumen memiliki pandangan positif terhadap Tokopedia, sikap konsumen tidak secara langsung menentukan niat konsumen untuk tetap berbelanja di platform Tokopedia setelah insiden pelanggaran pelanggaran data Tokopedia. Dan untuk
norma subjektif, yaitu pengaruh dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman, atau rekan kerja ya, juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli konsumen di Tokopedia. Ini menunjukkan bahwa tekanan atau dukungan sosial orang-orang di sekitar tidak secara kuat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melanjutkan aktivitas belanja di Tokopedia setelah adanya isu pelanggaran privasi data. Yang ketiga itu kontrol perilaku yang dirasakan atau persepsi behavior control atau keyakinan untuk tidak melindungi diri dari resiko privasi data berpengaruh positif terhadap niat beli. Dengan kata lain, semakin konsumen tidak mampu melindungi diri dari resiko privasi data, semakin tinggi niat beli mereka di Tokopedia. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun isu pelanggaran data sempat terjadi, konsumen yang merasa tidak memiliki kendali atau kemampuan yang melindungi diri dari resiko tersebut justru menunjukkan niat yang lebih besar untuk tetap berbelanja di platform. Fenomena ini perlu dianalisis lebih lanjut, namun bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketergantungan pada platform, kekurangan alternatif yang dianggap lebih aman, atau adanya pertimbangan kemudahan dan keuntungan lain yang ditawarkan Tokopedia. Yang keempat itu persepsi konsumen terhadap keamanan atau persepsi data security. Data di Tokopedia pasca insiden peretasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli mereka. Ini berarti bahwa upaya Tokopedia dalam memulihkan dan meningkatkan persepsi keamanan data konsumen berhasil mempengaruhi niat beli konsumen yang merasa bahwa Tokopedia telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi data mereka cenderung memiliki niat beli yang lebih tinggi. Yang kelima, persepsi resiko atau risk perception, yaitu keyakinan konsumen tentang potensi kerugian yang terkait dengan berbelanja di Tokopedia berpengaruh negatif terhadap niat beli. Semakin tinggi persepsi resiko konsumen terhadap uh, ancaman terhadap data pribadi mereka, semakin rendah niat mereka untuk berbelanja di platform Tokopedia. Yang keenam, niat perilaku tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku keputusan pembelian aktual konsumen di Tokopedia. Artinya, meskipun konsumen memiliki niat untuk terus atau berhenti berbelanja di Tokopedia, niat tersebut tidak selalu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Faktor-faktor lain di luar niat beli seperti kemudahan transaksi, promosi, atau ketersediaan alternatif dapat memainkan peran penting dalam keputusan pembelian akhir. Nah, begitulah cara saya dalam uh, mengolah data saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.